Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raka Aditya Saputra dari kelas 26 dan teman saya Afrian Egy Prasetyo. Di sini kami akan memberikan penjelasan dan atau presentasi terhadap analisis website performance. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan teknis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa analisa performa website ini penting untuk dilakukan. Saat ini, hampir semua aktivitas digital bergantung pada kecepatan website, mulai dari proses transaksi, akses informasi, hingga interaksi pengguna sehari-hari. Pengguna modern tidak hanya menuntut keterampilan yang menarik, tetapi juga waktu yang muat dan cepat, dan merespon yang konsisten. Ketika website mulai lambat, tidak responsif, atau tidak memiliki waktu loading yang tidak stabil, mayoritas pengguna akan langsung meninggalkan halaman tersebut. Dampaknya bukan hanya pada pengalaman pengguna, tetapi juga pada brand image, tingkat konversi, revenue, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Itulah mengapa analisis performa website ini menjadi sangat penting. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana website sebenarnya bekerja di kondisi nyata. Apakah responnya stabil, bagaimana pola beban traffic yang mempengaruhi waktu, respon, dan faktor yang menyebabkan perlambatan website itu sendiri. Melalui analisis ini, kita bisa menggali pola, mengidentifikasi sumber bottleneck, serta memahami perilaku long tail yang mungkin tidak terlihat hanya dari rata-rata saja. Hasil analisis itulah yang menjadi dasar untuk menghasilkan rekomendasi yang benar-benar tepat sasaran. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Afrian Egy Prasetyo. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang data warning. Tahapan pertama dalam analisa ini adalah melakukan data warning. Proses ini sangat penting karena data mentahan tidak selalu siap pakai. Seringkali terdapat missing value, format yang tidak konsisten, dan outlier ekstrim yang dapat menyebabkan hasil analisa menjadi bias atau menyesatkan. Pada dataset ini, terdapat satu nilai yang hilang pada kolom bertipe teks karena jumlahnya sangat sedikit dan tipe datanya bukan numerik. Yang paling tepat adalah mode imputation. Mode membantu menjaga konsisten data tanpa harus menghapus baris sehingga informasi tetap utuh. Di sini, selain itu, saya juga melakukan deteksi outlier menggunakan data EQR. Alasan pemilihan EQR adalah karena seluruh variabel pada dataset memiliki distribusi right squared sehingga metode z-score kurang tepat untuk digunakan. EQR lebih tahan terhadap nilai ekstrim karena memanfaatkan median serta quartile. Setelah proses cleaning dilakukan, jumlah data berkurang dari 662 baris menjadi 638 baris, yang menunjukkan bahwa sebagian kecil data memang tergolong ekstrim dan perlu dibersihkan sebelum analisa lanjutan dilakukan. Setelah data bersih dan siap analisa, tahap berikut adalah melakukan analisis statistik deskriptif. Tujuan langkah ini adalah untuk memahami pola dasar dari dataset seperti persebaran nilai, kecenderungan, serta potensi masalah seperti long tail. Dari hasil statistik deskriptif, terlihat bahwa responsi time memiliki median yang jauh lebih rendah dibandingkan mean, sehingga menandakan distribusi right squared ini terlihat jelas pada grafik histogram, menunjukkan penumpukan data responsi time cepat, namun terdapat ekor panjang yang mewakili sejumlah kecil request yang membutuhkan waktu jauh lebih lama. Hal serupa juga ditemukan pada variabel throughput dan load time. Throughput memiliki nilai ekstrim hingga lebih dari 15.000 request per detik. Sementara load time menunjukkan bahwa meskipun mayoritas halaman dimuat dalam 1 hingga 2 detik,
Beberapa halaman memerlukan hingga 8 detik untuk selesai. Gambaran ini menunjukkan bahwa performa inti website sebenarnya cukup baik, tapi sejumlah kecil kondisi ekstrim perlu dianalisa lebih detail karena dapat menurunkan kualitas pengalaman pengguna. Di sini untuk melihat lebih dalam bagaimana performa website bervariasi antar kategori, saya menggunakan violin plot sebagai visualisasi utama. Violin violin plot dipilih karena mampu Violin plot dipilih karena mampu memperlihatkan distribusi data secara lebih detail dibandingkan box plot. Visual menunjukkan bahwa kategori fast memiliki distribusi sempit dan stabil. Mayoritas respon time berada di sekitar 0,2 hingga 0,4 detik. Kategori medium memiliki distribusi yang sedikit lebih lebar. Sementara kategori slow memiliki rentang paling luas, bahkan mencapai 8 detik. Menandakannya adanya long tail yang signifikan pada kategori tersebut. Selain itu, saya juga menganalisa hubungan antara variabel menggunakan correlation matrix dan scatter plot. Hasil korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel ini relatif lemah. Misalnya, hubungan antara response time dan throughput menghasilkan korelasi negatif kecil sekitar min 0,14. Scatter plot juga menunjukkan titik-titik yang menyebarkan acak tanpa pola linear yang jelas. Walaupun demikian, ada kecenderungan bahwa peningkatan throughput tidak menyebabkan peningkatan respon time secara signifikan. Pola ini bisa menunjukkan bahwa server masih memiliki kapasitas yang memadai dan bottleneck-nya performa kemungkinan besar bisa berasal dari faktor lain seperti karakteristik endpoint atau proses backend tertentu. Sorry. Nah, itu tadi penjelasan dari tiga hal, yaitu data wrangling, analisis statistik deskriptif, serta analisis bivariate. Nah, yang keempat, kita akan masuk ke pembahasan tentang perbandingan rata-rata atau t-test sederhana. Nah, untuk memastikan apakah perbedaan performa antar kategori benar-benar signifikan, saya melakukan t-test antara kategori fast dan slow. Pemilihan t-test didasarkan pada tujuannya yang cocok untuk membandingkan dua kelompok yang mengetahui apakah perbedaan rata-rata di antara keduanya signifikan. Hasil ujinya menunjukkan statistik value sebesar min 20,21 sekian dan p-value yang sangat kecil. Nilai negatif menandakan bahwa rata-rata rest time kategori fast jauh lebih kecil atau lebih cepat dari kategori slow. Next, selanjutnya gitu. Oke. Visualisasi dari box plot mendukung hasil ini dengan jelas. Kategori fast tampak memiliki sebaran yang sempit. Nah, bisa dilihat fast itu di antara 0,00 sampai 0,50. Artinya sangat cepat, sangat stabil. Dan dia juga tidak ada outliersnya. Selanjutnya tuh kategori slow memiliki sebaran yang luas dan merupakan kontributor utama sebelumnya kontributor utama terhadap lonjakan respon time dan menjadi fokus utama dalam optimasi performa. Bisa dilihat di sini dari grafiknya, kategori slow itu membentang antara 0,0 hingga mendekati 2 detik. Artinya slow ini menjadi kontributor utama kenapa lonjakan respon time terhadap suatu website. Next. Nah, ini visualisasi box plotnya.
Dan ini visualisasi tadi box plot, sekarang scatter plotnya di mana throughput, response time dengan regression line. Bisa dilihat di sini, kalau throughputnya itu mendekati nol atau paling banyak itu jumlahnya itu di antara 0 hingga 2000. Nah, response time itu antara 0,0 sampai 20 sampai 2 detik lebih. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak rata-rata website itu memiliki performa yang relatif stabil seperti itu. Nah, selanjutnya, kembali kembali. Nah, analisis korelasi dilakukan untuk memahami bagaimana variabel-variabel seperti text size, response time, load time, dan throughput saling berhubungan dan throughput saling berhubungan. Hasil korelasi matriks menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan bersifat lemah. Misalnya hubungan antara, coba lanjut lagi. Yang mana ini? Kita mau lima ini, hubungan antar variabel nih. Next. Iya. Saya tidak Nah, balik loh. Yang ke heatmap tadi tuh, heatmap, heatmap, heatmap. Tuh. iya. Oke. Nah, yang kelima itu adalah hubungan antar variabel atau correlation. Analisis korelasi dilakukan untuk memahami bagaimana variabel-variabel seperti page size yang bisa Anda lihat, response time dan load time dan throughput yang saling berhubungan. Hasil correlation matrix menunjukkan bahwa sebagian besar berhubungan bersifat lemah, misalnya hubungan antara page size dengan time. Nah, yaitu 0, negatif 0,13 yang sedikit negatif tetapi tidak signifikan. Sedangkan hubungan antara response time dengan throughput itu memberikan menunjukkan korelasi yang negatif kecil. Scatter plot besok sebelahnya. Nah, di scatter plot memperlihatkan titik-titik yang tidak membentuk pola yang jelas, menandakan tidak adanya hubungan linear yang kuat. Namun demikian, kecenderungan negatif pada respon time dan throughput memberikan insight bahwa server tetap stabil meskipun throughput meningkat. Artinya, faktor volume traffic bukan penyebab utama terjadinya keterlambatan. Dengan kata lain, bottleneck performa lebih dipengaruhi oleh karakteristik request tertentu ketimbang tekanan beban. Lanjut ke yang long tail tadi. Iya. Lanjut, lanjut. Hmm. Nah, di sini ada analisis long tail, di mana tahap selanjutnya adalah menganalisis ekor panjang atau long tail pada distribusi performa menggunakan CDF atau Cumulative Distribution Function. Metode ini dipilih karena efektif dalam menunjukkan persentase request yang berada pada rentang waktu tertentu. Dari hasil analisis terlihat di gambar ini, di grafik ini, 50% request selesai dalam waktu sekitar 0,59 detik. Nah, sementara itu 90% request selesai di bawah 2,39 detik dan sekitar 5%-nya itu mengalami kategori ekstrim. Meskipun jumlah request yang memiliki respon time lebih dari 5 detik hanya sekitar 1,6% request 1,6%, request lambat ini memiliki dampak besar terhadap persepsi keseluruhan performa terhadap pada momen trafik tinggi. Analisis long tail membantu mengidentifikasi akar masalah pada sebagian kecil request ekstrim ini agar dapat diatasi melalui peningkatan efisiensi proses back end atau caching. Nah, next. Nah, kita udah sampai di akhir dari presentasi ini, di mana di sini saya ingin menjabarkan tentang bisnis insight atau rekomendasi apa yang bisa didapatkan. Yang pertama, dari seluruh analisis yang dilakukan, terdapat beberapa insight bisnis yang dapat ditarik. Pertama, performa inti website sebenarnya sangat baik karena mayoritas request cepat dan stabil. Namun, kategori slow secara konsisten membentuk long tail dan menjadi penyebab utama penurunan performa. Kedua, throughput bukan sumber bottleneck, sehingga server masih memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani volume request yang masih ada. Masalah justru terletak pada request tertentu yang membutuhkan proses backend yang lebih berat.
Nah, berdasarkan insight tersebut, saya merekomendasikan tiga strategi utama. Pertama, optimasi back-end perlu difokuskan pada kategori slow, termasuk refactoring query database, memperbaiki logika bisnis, dan menambahkan mekanisme caching internal kedua. Menambahkan mekanisme caching internal. Nah, kedua, memperkuat caching seperti Redis atau CDN sangat penting untuk mengurangi request berat yang berulang sehingga mengurangi long tail. Ketiga, implementasi monitor berbasis P95 dan P99 sangat diperlukan agar tim teknis dapat mendeteksi lonjakan respon time ekstrim lebih cepat karena rata-rata saja tidak cukup untuk menangkap adanya masalah performa. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, performa website dapat ditingkatkan secara signifikan dan memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik dan konsisten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, end lah.